alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya bisa berkumpul di tempat ini yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Soleh selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Santi, NIM 63020170066, prodi saya Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Saya di sini ingin menjelaskan tentang studi kasus perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ya, saya di sini topik inti ada 4. Yang pertama yaitu perang dagang dalam hukum perdagangan internasional. Yang kedua, penyebab terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Yang ketiga, dampak dari perang dagang antara Amerika bagi Indonesia. Yang keempat, peran RCEP dalam menyikapi perdagangan antara Amerika dengan Tiongkok. Yang pertama, menerangkan perang dagang dalam hukum perdagangan internasional. Perang dagang jika diartikan kenaikan tarif negara yang memiliki konflik perdagangan. Tindakan proteksi tarif negara umumnya banyak menggunakan kebijakan tarif, melindungi produksi dalam negeri dan juga menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Salah satu sumber hukum yang penting dalam perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan yang dikenal dengan GTT. Dalam kegiatan ekspor dan impor, negara-negara anggota berhak melakukan perdagangan internasional. Di antara hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dikenal dengan GTT, yang pertama hambatan tarif, yang kedua hambatan non tarif. Bab yang kedua penyebab terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Yang dijelaskan di sini, dalam bidang militer Amerika Serikat masih menjadi yang terbaik sehingga tidak perlu dikhawatirkan terhadap Cina. Namun sejarah Amerika Serikat memiliki predikat sebagai negara dengan ekonomi terkuat selama 140 tahun. Perang dagang yang terjadi antara kedua menjadi hambatan yang cukup besar bagi perekonomian regional Asia Pasifik. Amerika Serikat masuk dalam suatu blok ekonomi yang di kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan nama TPP. Menurut Ardani, krisis ekonomi yang mulai terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah mengguncangkan banyak pihak termasuk masyarakat berbagai negara. Hal ini sangat mengejutkan karena Amerika Serikat sebagai negara besar yang kuat secara ekonominya pada akhirnya juga mengalami krisis ekonomi yang menumbangkan bursa saham dan keuangan Amerika Serikat sebagai negara di dunia lainnya. Kerjasama di bidang perekonomian Amerika Serikat dan Cina terutama di kegiatan ekspor dan impor mengalami peningkatan. Pada intinya daya beli masyarakat Cina rendah sehingga terhadap barang produksi negara, kemudian berdampak pada jumlah ekspor dan impor di kedua negara. Faktor lainnya yang menyebabkan total ekspor Cina ke Amerika Serikat lebih besar adalah pertukaran nilai mata uang. Pemerintah Cina menerapkan kurs tetap yang membuat nilai mata uang yuan Cina
lebih rendah daripada dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh pemerintah Cina, membuat harga produksi Cina lebih murah dibandingkan harga barang produksi Amerika Serikat ke Cina. Bab yang ketiga yaitu dampak dari perdagangan Amerika Serikat bagi Indonesia. Sudah dijelaskan di sini, dengan munculnya proteksionisme di kawasan Asia yang beranggota negara-negara yang memiliki hubungan dagang erat baik Amerika Serikat maupun Cina. Banyak pihak menilai terlalu dini untuk menyimpulkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina akan membawa dampak negatif bagi negara di Indonesia. Sebab pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai besar didukung oleh faktor dalam negeri. Akan tetapi negara merupakan mitra dengan utama di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus siap menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina dengan mencari pasar baru bagi produksi ekspor di Indonesia. Di Indonesia harus mencari alternatif baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi di Indonesia. Bab yang keempat menerangkan peran RCIP dalam menyikapi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Dijelaskan di sini, RCIP telah dibentuk jauh sebelum perang dagang terjadi. RCIP telah dijadikan sarana kerjasama negara ASEAN untuk mengurangi ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Asia mendapatkan dampak buruk yang signifikan dalam terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Dengan Cina berdasarkan prinsip neoliberasi, negara akan memperkuat kerjasama dalam menghadapi suatu permasalahan atau konflik, terutama dalam bidang ekonomi. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina menjadi fenomena besar dalam hubungan internasional, dan isu tersebut menjadi kekuatan banyak negara. Bentuk kerjasama ini menjadi sesuai dengan ecological dominance, yang berarti ASEAN membunuh seperangkat aturan yang dalam hal ini adalah RCIP sebagai kerjasama regional untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam mengakibatkan sebuah efek yang terjadi proteksionisme yang dihindari banyak negara di dunia. Prinsip proteksionisme juga tidak sesuai dengan pemikiran neoliberalisme karena mengakibatkan kerugian ekonomi dan berakibat pada ketidaksejahteraan negara RCIP dalam menyikapi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Pada awal pembentukan RCIP, kerjasama ini memiliki framework yang bertujuan untuk menghapuskan tarif serta berusaha untuk mengamankan akses pasar dalam anggotanya. Itu yang saya jelaskan dan yang saya pahami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya sendiri minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.